Kecelakaan tuh udah identik sama sesuatu yang serem gak sih? Mau korbannya anak kecil sampai orang dewasa. Iya. Nah, kali ini gue pengen cerita tentang kecelakaan yang gak sengaja menewaskan ibu hamil. Aduh, kasihan banget anjing. Jadi kejadian ini tuh terjadi di tahun 2000-an di daerah Jakarta. Ada seorang ibu hamil yang usia kandungannya tuh hampir 9 bulan. Udah gede banget dan siap buat nunggu lahiran. Aduh, ngilu banget anjing gue bayanginnya. Nah, sekitar jam 9 pagi, di gang yang lumayan lebar dan kanan kiri tuh ada rumah warga, si ibu ini tuh lagi mau nyebrang sendirian. Pas dia nyebrang, ada mobil dari arah kanan. Kecepatannya tuh sekitar 60 km per jam, ngehantam ibu hamil ini. Ya Allah. Terus langsung ketabrak, jatuh dan pingsan di tempat. Nah, yang nabrak ini tuh perempuan, umurnya sekitar 25 tahun, dan ternyata dia tuh lagi belajar bawa mobil di gang itu. Jadi alasan dia nabrak adalah dia tuh mau nginjek rem, tapi yang keinjek tuh malah gas. Aduh. Jadi kebayangkan kencengnya tuh semana kalau kaget keinjek. Iya. Akhirnya rame lah tuh sekitar warga-warga yang lewat jalan itu, sampai orang-orang yang di dalam rumah pun pada keluar. Ibu hamil ini tuh langsung dibawa ke rumah sakit sama warga yang nolongin. Tapi sayangnya nyawanya dia dan bayinya tuh gak ketolong. Sempet ricuh tuh di rumah sakit. Suaminya si ibu itu pun datang dan minta pertanggungjawaban sama yang nabrak. Akhirnya diproses lah secara hukum, dan hasilnya si penabrak perempuan, kita sebut aja namanya Lisa, masuk penjara selama kurang lebih 6 tahunan, Moebi. Oh, oke. Wow. Nah, gue mau ceritain dari sisinya si Lisa ini selama dia di penjara. Jadi pas dia masuk penjara, dia itu kondisinya masih shock berat karena nabrak. Ditambah ada korban yang sampai meninggal juga kan. Iya. Sebenarnya bisa dibilang dia tuh agak stres dan jadi orang yang beda banget lah. Lisa jadi sering nangis di penjara, bahkan tidurnya pun jadi susah. Nah, jadi sekitar 6 bulan kemudian, ada satu malam pas Lisa lagi siap-siap mau tidur, di sel itu tuh kira-kira ada sekitar 10 orang lah, perempuan semua. Mereka juga tidurnya sempit-sempitan. Terus karena isinya 10 orang dan udah agak lama, jadi mereka kan udah punya posisi tidur masing-masing. Dan udah kenal satu sama lain. Nah, si Lisa nih ke kamar mandi, dia mau buang air besar, dan posisi kamar mandinya tuh di dalam sel itu juga. Jadi pas Lisa lagi jongkok, kan masih bisa ngeliat ke depan tuh jadinya. Dia ngeliat tuh dengan jelas kalau teman-teman satu sel tuh udah pada tidur semua. Tapi pas Lisa nunduk untuk ngambil air, pas dia lagi lihat ke depan, Lisa ngeliat dengan jelas ada perempuan di pojok sel lagi jongkok sambil nunduk gitu, Moebi. Jadi sama-sama jongkok kelihatan gitu. Enggak, yang satu nunduk di pojok. Si Lisa ngeliat si yang nunduk ini. Penasaran kan si Lisa ini tuh siapa? Soalnya gak ada teman selnya mirip sama perempuan di pojok ini. Dipercepatlah buang airnya sama si Lisa. Pas dia udah selesai, dia samperin nih perempuan ini. Lisa jongkok sambil nyolek-nyolek perempuan yang lagi nunduk ini. Pas perempuan ini nengok, Lisa ngeliat perempuan ini tuh mukanya berdarah-darah, dengan posisi di tangannya tuh lagi gendong bayi yang juga berdarah-darah. Wow. Lisa kaget banget, dia teriak-teriak sampai satu selnya dia tuh pada kebangun. Tapi setelah teman-temannya kebangun, sosok perempuan ini tuh langsung hilang semua, Di situ Lisa nangis-nangis ke teman-temannya dan ngasih tahu kalau dia tuh ngeliat sosok perempuan gendong bayi, dan ternyata itu tuh perempuan yang ditabrak 6 bulan lalu sampai meninggal. Shit. Nah, besokannya Lisa tuh seharian cuma bisa diem dan baca-baca doa doang, karena dia tuh takut banget di situ. Dan dia tuh tahu banget kalau sosok perempuan ini tuh sosok perempuan yang ditabrak waktu 6 bulan lalu. Sampai akhirnya malamnya nih, Lisa mutusin untuk cepet-cepet tidur karena dia tuh gak mau jadi orang yang paling terakhir buat tidur lagi, karena biar dia gak ngeliat macem-macem kan. Terus sekitar jam 10 malam, dia tidur sebelahan sama temennya. Nah, pas udah ketiduran, Lisa tuh mimpi dia lagi jalan di jalanan, tapi anehnya dia tuh lagi gendong bayi gitu. Dia pun di mimpi itu bingung kalau itu tuh bayi siapa. Tapi ya di mimpi itu dia tetap jalan sambil ngegendong bayi ini. Terus dari arah kanan, pas Lisa mau nyebrang, ada mobil kenceng banget langsung nabrak si Lisa. Anjing, jadi kayak apa yang dia lakuin kemarin ya? Iya bener, Di situ Lisa tuh langsung jatuh, tiduran. Dia gak bisa gerak tapi masih bisa ngeliat sekitar. Dan pas mobil yang nabrak dia itu turun dari mobil, Lisa ngeliat sosok perempuan itu lagi jalan ke arah Lisa dan ngambil bayi yang ada di pelukannya si Lisa itu.
sambil perempuan itu kayak nangis-nangis ke Lisa gitu. Di situ Lisa langsung kebangun dari mimpinya ini, dan pas dia kebangun, dia langsung kayak berdiri di posisi duduk gitu karena kaget. Dia lihat sekitar lah, ternyata udah pada tidur semua tuh teman-temannya. Akhirnya dia nenangin diri dulu, terus dia tiduran lagi. Nah pas dia tiduran, dia nyoba ngehadap ke kanan. Nah pas dia ngadep ke kanan dia tuh hadap-hadapan sama sosok perempuan yang lagi gendong bayi itu sambil nangis-nangis. Si sosok ini tiduran juga? Tiduran juga, jadi mereka tuh sambil saling tiduran, terus hadap-hadapan posisinya. Anjing. Di situ Lisa langsung balik badan, nangis-nangis dan merem. Dia juga teriak-teriak bilang, maafin saya, maaf saya nggak sengaja. Sampai ada temannya tuh yang kebangun juga dan nyoba buat nenangin Lisa di situ. Dia ngajak Lisa buat berdoa di malam itu juga, karena dia tuh ngeliat Lisa udah 2 malam berturut-turut benar-benar digentayangin sama korban kecelakaan itu terus. Akhirnya mereka sama-sama yasinan lah berdua. Lisa baca doa sambil nangis-nangis, terus dia juga berusaha buat fokus ngedoain dan minta maaf lah tulus banget sama sosok ini. Dan di malam-malam selanjutnya, Lisa tuh masih tetap digentayangin sosok ini Moebi. Cuma udah gak se-ekstrim 2 malam itu. Paling kalau misalkan Lisa lagi berkegiatan di luar sel, sosok ini tuh ngeliatin Lisa dari jauh, terus hilang. Kalau malam-malam perempuan ini tuh cuma duduk di pojokan ngeliatin Lisa doang. Tapi akhirnya tuh Lisanya juga gak berhenti lah bacain Yasin tiap malam buat si almarhumah ini sama bayinya. Jadi lama-lama sosok ini tuh jadi hilang pelan-pelan juga. Tapi selama dia didatengin sama si sosok ini, korban dari apa yang dia tabrak gitu ya, itu dia lama-lama jadi kebiasa tuh gimana tuh Nat? Nah lama-lama itu jadi biasa aja karena dia juga yakin kalau dia tuh setiap malam ngedoain si almarhumah ini kan sama bayinya. Jadi maksudnya dari hati dia tuh juga dia udah tulus buat minta maafnya gitu loh. Beda dari 6 bulan yang lalu kan, dia belum ada minta maaf sama sekali. Gue jadi mikir kayak si Lisa ini kan digentayangin kan Nat? Sama sosok yang dia tabrak. Iya. Gue jadi kepikiran gitu loh, di luar sana kan banyak banget ya kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Dan gue gak tahu apakah si arwah-arwah yang ditabrak ini gentayangan atau enggak gitu loh. Bisa jadi kalau misalnya orang yang udah ditabrak dan dia meninggal, menurut lo apakah si sosok ini bakal gentayangin orang yang nabrak dia ya? Kira gue cuman Jawa dan Kalimantan doang yang punya ilmu hitam seserem dan sekuat itu. Ternyata setelah gue dapet cerita ini, gue baru sadar kalau misalnya Bali juga punya ilmu hitam yang semengerikan itu. Jadi gue mau ceritain tentang ada satu keluarga yang isinya 4 orang. Ada ibu, bapak, dan 2 anak cowoknya yang umurnya sekitar 20-an tahun lah. Oke. Nah kita sebut aja nama ibunya itu Bu Endang, dan bapaknya ini Pak Ketut. Bu Endang dan Pak Ketut. Iya. Oke. Dan kedua anaknya ini kita sebut aja Putu dan Adi ya. Putu dan Adi. Iya. Oke. Putu dan Adi ini umurnya 20 tahun. Iya, 20-an tahun. Oke. Kejadian ini terjadi di tahun 2017. Nah, di tahun itu si Bu Endang ini tiba-tiba jatuh sakit, Nat. Nah, sakitnya tuh kayak beberapa hari gitulah. Dibawalah sama suaminya ke rumah sakit. Nah, udah sampai UGD, diurusin sama dokter segala macam, dikasih obat kan. Nah, sekitar 3-4 harian itu Bu Endang tuh masih nggak bisa bangun gitu loh. Masih tetap sakit aja. Iya. Masih tetap sakit aja kan. Sampai akhirnya satu keluarga itu sadar kalau misalnya Bu Endang ini bukan sakit biasa, tapi ternyata Bu Endang ini kena sukik. Waduh. Sukik apa ya? Nah, sukik ini bahasa Bali yang artinya itu santet, Nat. Wah, anjing. Oh. Nah, kenapa bisa mereka mikir kayak gitu? Karena gejalanya tuh sama banget persis kayak orang lagi diguna-guna, kayak orang lagi kena sukik. Nah, jadi sukik ini ada 2 macam. Yang satu namanya keroncong polo, yang efeknya tuh bikin sakit kepala banget, kayak pengen pecah. Dan yang kedua ada yang namanya sukik api. Nah, sukik api ini bikin orang yang kena sukik ini nih ngerasa kalau misalnya badannya tuh kebakar banget. Bu Endang tuh bilang sama suaminya kalau misalnya tuh kepalanya pengen banget pecah, dan badannya Bu Endang tuh ngerasa kayak pengen kebakar banget. Wah, anjing. Nah, dua-duanya sama, berarti. iya, sama persis kan kayak efek yang bakal kena dari 2 sukik ini. Iya, iya. Nah, setelah mereka cari informasi, akhirnya Pak Ketut ini dapatlah seorang tabib gitu. Nah, tabib tuh kayak kiai gitu loh, tapi bukan dukun ya, kayak kiai gitu. Nama tabibnya ini Jero Petapakan. Jero Petapakan. Iya. Oke. Jero Petapakan ini by the way cewek ya. Nah, Jero ini adalah orang yang dikasih mandat sama leluhur buat ngebantu umat-umat Hindu yang lagi kena
santet atau ilmu hitam kayak gitu. Nah singkat cerita, satu keluarga ini nyamperin nih ke rumah Jero Petapakan. Nah si Bu Endang nyeritain lah kronologinya, dia sakit apa segala macem, dia pusing, badan kebakar segala macem lah. Nah sampai akhirnya tiba-tiba pas Bu Endang ini lagi ngejelasin penyakitnya dia, Jero Petapakan ini nih ngerasa kayak ketedunan gitu. Apa tuh? Nah ketedunan ini adalah kayak kesurupan, tapi kesurupannya tuh bukan kesurupan setan, tapi kayak kesurupan roh baik. Oh. Nah yang masuk ke badannya Jero ini adalah leluhurnya si Jero Petapakan ini, orang Bali juga, namanya Ratu Niang Sakti. Oke. Ratu Niang ini bilang kalau misalnya ada orang yang iri banget sama keluarganya Bu Endang dan Pak Ketut, karena mereka berdua tuh bisa ngebawa anaknya nyampe S2. Nah si Adi ini, anak pertamanya Pak Ketut sama Bu Endang, itu tuh baru banget lulus dari S2. Nah makanya relate dong kenapa Bu Endang ini ngerasa kayak kena sukik. Nah karena ada satu orang atau berapa lah, gue nggak tahu, orang di luar sana yang sirik sama keluarga mereka. Jadi si Jero Petapakan ini kesurupan sama Ratu siapa tadi? Ratu Niang. Itu jadi kayak dia disampaikan pesan gitu, Meh. Iya, jadi Ratu Niang itu yang ngomong ke mereka melalui Jero Petapakan. Iya. Terus. Nah setelah ngedengar penjelasannya itu, si Bu Endang tuh minta solusi lah, kayak ke leluhur ini, ke Ratu Niang ini harus gimana segala macam. Nah akhirnya si leluhur ini ngomong, ya udah emang bisa ada satu cara untuk ngeluarin sukik dari badan kamu gitu. Kamu harus ngelakuin sebuah ritual penebusan. Nah ritual penebusan ini harus ngegunain satu keping emas dan sarana ritualnya. Nah dijelasin juga lah, sarana ritualnya itu ada kayak bunga-bunga, ada kelapa juga, ada kayak sesajen gitu, ada nasi tumpeng putih sama ngasih telur. Nah jadi tuh harus disiapin sama keluarga Bu Endang kalau misalnya mau ngejalanin si ritual penebusan ini. Nah abis itu dikasih tahu juga sama si Jero Petapakan ini, sarana dan prasarananya udah dikasih tahu. Akhirnya si Jero Petapakannya juga ngasih tahu harinya kapan untuk ngelakuin ritual ini. Nah dibilanglah sama Jero Petapakan ini kalau misalnya hari dimana mereka harus ngelakuin ritual ini di Tilem Kajeng Kliwon. Apa tuh? Nah Tilem Kajeng Kliwon ini adalah hari saat bulan mati bertepatan dengan malam Kliwon. Anyway, bulan mati tuh nama lainnya bulan purnama. Oke. Terus. Nah ritualnya pun juga harus dilakuin pas jam 4 pagi di pantai yang gak bisa gue sebutin apa. Dan gak boleh ada orang lain selain keluarga mereka yang ngeliat ritual ini. Anjing, sejauh yang lu sebutin kayak ribet banget ya, Meh. Ribet banget Bi, karena sukik ini nih jadi salah satu kayak ilmu hitam terkuat juga di Bali. Terus. Gitu. Nah si Jero Petapakannya juga bilang kalau misalnya ritual ini harus selesai dalam hitungan 3 geburan ombak. Kebayang gak maksud gue? Kayak gimana tuh? Jadi kalau misalnya mereka lagi ngelakuin ritual ini, tiba-tiba mereka dengar ada satu ombak kayak buar gitu, itu satu ombak. Nah sampai ketiga kali itu harus beres ritualnya. Oke. Terus. Nah akhirnya keluarga mereka nih kayak ngasih uang lah buat Jero Petapakan ini kan, buat ngurusin sarana prasarana ritualnya. Nah sampai akhirnya pas mereka udah bayar ke Jero Petapakan ini ngomong, nanti ibu diem di rumah saya aja. Nah sisanya ke pantai. Sisanya berarti? Sisanya berarti bapaknya dan kedua anaknya Bu Endang. Oke, terus. Nah udahlah diiyakan kan sama keluarga mereka. Singkat cerita akhirnya tibalah nih di hari penembusan sukik ini. Mereka OTW lah 2 motor boncengan. Nah hawa perjalanannya tuh bener-bener katanya tuh jelek banget gitu Bi, Nat. Selama di perjalanan itu mereka gak ngeliat sosok apa-apa, tapi mereka ngerasa kalau misalnya mereka tuh kayak diliatin dan kayak diikutin sama sosok-sosok yang ada di jalanan itu. Wah. Gitu, mereka ngebut banget lah sampai akhirnya sekitar jam 3-an sampai nih di rumah Jeronya. Karena kan jam 4 mulai ritualnya kan. Jadi jam 3 mereka nyampe di rumah Jeronya, dan Jeronya langsung mulai tuh kayak ngucapin mantra-mantra gitu. Jeronya tuh ngucapin mantra-mantra di depan mukanya Bu Endang. Tiba-tiba pas si Jeronya ini lagi ngucapin kayak mantra-mantra gitu, si Jeronya ini tuh kayak ngambil sesuatu dari kepalanya Bu Endang. Tiba-tiba dari kepalanya Bu Endang keluar kayak batu merah terang banget. Wah anjing. Nah terus pas batu ini diambil sama Jeronya,
batu ini langsung ditaruh ke canang. Canang tuh kayak mangkok buat ngasih sesajen gitu. Oke. Nah, ditaruhlah tuh si batu ini di canang bersamaan sama prasarana ritual yang tadi gue sebutin di awal. Nah, udahlah, batunya ditaruh di canang itu, dan akhirnya mereka udah siap untuk berangkat ke pantai itu. Nah, pas mereka lagi siap-siap mau berangkat ke pantai, tiba-tiba Juru Petapakan ini ngomong ke Putu, ke anaknya Bu Endang sama Pak Ketut ini. Ombak pertama, dupa harus sudah hidup. Taruh di pinggir pantai. Setelah ombak kedua, baca mantra. Dan ombak ketiga, sesajen itu harus kamu tenggelamkan. Oke. Gitu. Habis itu kalian lari cepet-cepetnya, dan jangan pernah kalian nengok ke belakang. Kenapa kalau nengok? Nah, kata Jeronya, kalau misalnya mereka nengok ke belakang, akan banyak banget sosok-sosok yang ngikutin mereka karena nggak suka sama aktivitas mereka di situ. Nah, singkat cerita, mereka sampailah di pantai ini. Nah, pas banget sampai di pantai ini, sekitar 5 menitan, mereka nunggu tuh deburan ombaknya. Dan akhirnya datang juga tuh deburan ombak pertama, biur gitu. Oke. Nah, Pak Ketut langsung mulailah baca-baca mantra sambil ngidupin dupanya kan. Nah, pas Pak Ketut lagi baca mantranya, Pak Ketut tuh ngomong ke anaknya, Putu, cepetan tuang kopinya, gitu. Dituanglah kopinya buru-buru sama Putu kan. Nah, gak gitu lama, tiba-tiba deburan ombak kedua tuh muncul, buar gitu kan. Langsung tuh buru-buru si Putu tuh mecahin telur dan taruh ke sesajen itu. Iya. Sambil sembari si Pak Ketut tuh tetap bacain mantra-mantranya. Nah, gak gitu lama, deburan ombak ketiga datang. Putu tuh langsung buru-buru nyemplungin sesajen ini ke dalam lautnya. Jadi bener-bener langsung kayak dihanyutin gitu loh, Bi. Iya. Nah, nggak pakai pikir panjang, setelah si sesajennya dihanyutin, mereka bertiga langsung lari, ngambil motornya. Nah, di sini si Putu itu nyetir boncengin bapaknya, boncengin si Pak Ketut. Nah, dan si Adi itu nyetir sendiri, jadi 2 motor gitu. Oke. Nah, ternyata pas lagi nyetir, yang dibilang sama Juru Petapakan jangan pernah nengok ke belakang, itu nggak dilakuin sama Putu. Karena pas di perjalanan, tiba-tiba si Putu tuh ngerasa kalau misalnya di belakang dia tuh kayak ada yang ngikutin gitu. Nah, seharusnya nggak usah ditengok ke belakang kan. Nah, tapi Putu itu langsung nengok ke belakang, Bi. Nah, refleks. Pas banget si Putu tuh nengok ke belakang, Putu tuh bisa ngeliat jelas banget di belakang motornya persis ada sosok tinggi, gede, matanya merah. Itu dia lari ngejar motor mereka berdua. Wah, serem banget. Nah, di situ kan yang bisa ngeliat sosok itu cuma Putu doang kan. Iya. Putu tuh langsung refleks, teriak kenceng banget, bilang ke Adi kayak, "Di, cepetan kebutin motormu," gitu. Nah, mereka berdua tuh langsung ngebut tuh kenceng banget biar menghindari si sosok tinggi besar ini. Nah, pas selama di jalan tuh si Putu ngerasa udah gak ada apa-apa lah di sana. Nah, si Putu tuh udah bisa nyoba mikir positif dan mikir kalau misalnya sebentar lagi udah nyampe rumah Jeronya. Iya. Nah, pas lagi perjalanan di salah satu tikungan ada kayak pohon beringin gede gitu, Bi. Iya. Nah, dari jauh ini Putu ngeliat kalau misalnya di pohon beringin itu kayak ada corak-corak merah gitu loh. Si Putu ini kayak salfok gitu. Nah, pas udah makin pas motor si Putu ini udah ngedeketin si pohon beringin itu, akhirnya si Putu tuh bisa ngeliat kalau ternyata corak merah itu adalah sosok yang kulitnya warna merah, tinggi gede banget, matanya bolong, dan bulunya tuh lebat banget, Bi. Nah, makin Putu ngedeketin si pohon beringin itu, si Putu tuh bisa denger banget sosok ini tuh ngeluarin suara kayak Anjing. Serem banget. gitu. Nah, refleks si Putu tuh langsung teriak ke bapaknya, "Pak, ada celuluk, Pak," gitu. Nah, celuluk ini tuh salah satu dari reok Bali yang dipercaya tuh sosok yang paling serem banget dan auranya tuh gelap banget. Nah, coba deh lo berdua googling celuluk. Di situ tuh lo bakal ngeliat gambar si celuluk ini, sosoknya tuh tinggi gede dan serem banget. Jadi lo bisa kebayang lah apa yang Putu lihat di pohon beringin itu. Iya. Nah, sesampai di rumah Jeronya tuh langsung buru-buru nyuruh mereka sembayang. Mereka udah sembayang segala macem. Tiba-tiba pas mereka udah beres sembayang, si Putu ini cerita ke Jeronya. Dia ngomong lah kayak, "Jero, di perjalanan pulang tadi saya tuh ngeliat banyak banget sosok, Jero, yang ngikutin saya. Kenapa ya?" gitu. Nah, si Jero ini jawab, "Saya kan udah bilang ke kamu, jangan nengok-nengok ke belakang. Nah, kalau misalnya kamu nengok ke belakang, mereka tuh pasti bakal nampakin diri. Dan yang kamu lihat itu adalah sosok-sosok yang marah karena kamu habis ngebuang barang di rumah mereka." Jadi sosok-sosok yang ngejar ataupun yang nampakin diri ke Putu itu sosok penunggu yang ada di pantai itu? Iya, Bi. Wah, anjrit. Dan ternyata kenapa sosok-sosok penunggu yang ada di pantai itu bisa marah banget? Karena
sukik itu adalah barang yang paling hina dan tidak bisa diterima di dua dunia, di dunia gaib dan di dunia kita, Bi, Nat. Oh gitu. Make sense banget sih, Mui. Kayak ya kalau misalnya lu pipis sembarangan aja, penunggu bisa marah. Apalagi lu ngebuang barang yang paling hina. Nah bener, Bi. Iya. Wah, gokil sih. Jadi gue nggak heran juga kenapa mereka bertiga bisa dikejar. Ya karena mereka habis ngebuang itu. Haha. Terus si Bu Endangnya itu gimana? Nah akhirnya setelah mereka bertiga udah ngebuang si sukik ini, Bu Endang udah bisa lepas dari sukiknya, Nat. Jadi udah bisa sembuh gitu. Tapi ya konsekuensinya itu, Nat, untuk ngebuang sukik ini lo harus berhadapan sama sosok-sosok penunggu yang ada di tempat dimana lo ngebuang sukik ini. Anjrit. Berarti untung banget ya, Mui. Mereka tuh nggak tahu kalau misalnya benda yang mereka buang tuh benda yang paling hina di dua dunia. Iya. Bentar deh. Misalkan ya, lo ada di posisi yang sama kayak mereka. Lo harus ngambil resiko buat nyelamatin orang yang lo sayang. Kira-kira lo bakal ngelakuin itu nggak? Jadi cerita kali ini dialamin sama seorang anak kecil perempuan sekitar tahun 2002. Udah lama banget ya? Iya udah lama banget, Moy. Kita sebut aja namanya tuh Dini. Dini umurnya tuh 8 tahun. Dari kecil dia sekeluarga tinggal sama kakek dan neneknya. Karena neneknya udah gak ada, jadi kakeknya Dini ini ngejaga banget barang-barang punya neneknya. Pokoknya bener-bener gak boleh ada yang nyentuh atau mindahin barang-barang neneknya. Sampai akhirnya Dini ini lagi main sendiri di kamar kakeknya. Jadi dari dulu ada benda punya neneknya. Benda ini tuh ditaruh di dalam kotak warna merah. Kalau kotaknya ini dibuka, isinya ada kalung liontin. Dini selalu penasaran sama bentuk kalungnya. Karena si kakeknya Dini ini tuh selalu cerita ke cucu-cucunya kalau kalung ini tuh salah satu benda yang paling bikin dia inget sama istrinya. Karena anak kecil itu rasa penasarannya lumayan tinggi, jadi Dini diem-diem dari kakeknya mau lihat kalung itu. Pada saat itu pas banget kakeknya lagi mandi. Jadi Dini beranilah mau ngeliat bentuk kalung ini. Dini jalan ke arah meja di kamar kakeknya. Kotak merah ini tuh letaknya ada di atas meja, ditaruh rapi banget sama semua barang-barang neneknya dulu. Dini buka kotaknya, dia lihat isinya. Kalungnya itu tuh warna silver dan kayak ada permatanya gede dan bentuknya bulat. Tapi rasa penasaran Dini gak sampai situ aja. Dia kayak ada perasaan untuk kepengen banget buat pakai kalung itu. Akhirnya dia nyobain pakai kalung itu. Dia ambil dari kotak merahnya, dia kalungin ke lehernya, dan pas Dini ngaca, dia suka banget sama kalungnya. Dia ngerasa dia cantik banget kalau pakai itu. Pas banget kakeknya selesai mandi, terus kakeknya keluar dari kamar mandi. Dini buru-buru masukin kalung neneknya itu ke dalam bajunya Dini. Jadi gak kelihatan sama kakeknya kalau dia pakai kalung itu. Akhirnya Dini lanjut main dan gak lama mamanya Dini manggil Dini untuk mandi sore. Setelah itu sekitar jam 8 malam, Dini mau siap-siap tidur karena besok pagi Dini ini harus sekolah. Jadi Dini emang dari kecil tidurnya sendirian, Bi. Udah gak sama orang tuanya. Pas Dini udah mau tidur, Dini naruh kalung itu di laci meja kamarnya. Pas banget Dini mau nutup matanya untuk nyoba tidur, dia ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia dari pojok kamarnya. Tapi pas dia buka mata, kamarnya kosong, gak ada siapa-siapa. Di situ Dini udah ngerasa gak enak perasaannya. Tapi dia tetap lanjutin untuk tidur aja karena dia juga udah ngerasa ngantuk banget. Besok paginya Dini bangun tidur, Dini siap-siap mau ke sekolah. Tapi sebelum dia berangkat ke sekolah, Dini ini buka laci kamarnya. Dia ambil kalungnya dan dia mutusin untuk pakai kalung itu ke sekolah. Dini berangkat ke sekolah diantar sama supirnya. Perjalanannya sekitar 30 menitan untuk sampai ke sekolah. Pas Dini ngeliat ke arah lampu merah, Dini ini ngeliat neneknya lagi nyebrang di zebra cross lampu merah itu. Lah bukan neneknya udah meninggal, Nat? Nah itu dia, Moy. Dini sampai kaget banget. Terus Dini ngomong ke supirnya, "Pak, Bapak ingat muka nenek kan? Bapak lihat deh, itu yang lagi nyebrang mirip banget sama nenek, Pak." Nah supirnya ini bilang, "Mana, Kak? Gak ada orang yang nyebrang ah." Mampus. Di situ Dini kaget pas supirnya bilang kayak gitu. Tiba-tiba sosok yang mirip neneknya ini ngeliat ke arah Dini. Awalnya sosok ini jalan ke arah mobil Dini. Pelan-pelan dia jalan, dan tiba-tiba sosok ini lari nembus ke dalam mobilnya Dini. Holy shit. Jadi Dini ini posisinya bisa ngeliat dengan jelas kalau sosok ini tuh lari ke dalam mobilnya dia, terus nembus keluar lagi.
Dari situ Dini shock banget sampai bengong sendiri. Karena yang bisa lihat neneknya tuh dia doang, supirnya pun gak bisa ngeliat sama sekali. Iya. Gak lama Dini nyampe sekolahnya. Pas dia lagi duduk di bangku kelasnya, lagi-lagi Dini ngeliat dengan jelas. Ada neneknya dari jendela ngeliat ke arah dalam kelasnya Dini, tapi muka neneknya ini tuh marah. Alisnya mengkerut, matanya melotot, pokoknya raut mukanya tuh kayak lagi marah ngeliatin Dini. Tapi di situ Dini berusaha nggak peduliin apa yang dia lihat di jendela dan berusaha untuk tetap fokus belajar. Sampai akhirnya udah bel pulang, Dini pulang dijemput supirnya lagi. Tiba-tiba pas Dini udah di parkiran sekolahnya, sosok yang mirip neneknya Dini masih ada dan ngeliatin Dini dengan muka kesel dari pagar sekolahnya. Anjir, kayak diikutin gitu ya? Iya, bener-bener diikutin terus, Moy. Dini di situ bingung banget kenapa Dini bener-bener diikutin sama neneknya dengan muka yang kayak nggak enak gitu loh ke Dininya. Sesampainya Dini di rumah, Dini cerita ke mamanya kalau dia ngeliat neneknya, dan muka neneknya ini tuh marah banget sama Dini. Tapi Dini juga nggak tahu kenapa, dia bilang ke mamanya. Pas mamanya lagi fokus dengerin ceritanya Dini, mamanya kaget banget dan langsung narik kalung Dini dari dalam bajunya Dini. Dan mamanya tuh bilang, "Kamu pakai kalung nenek? Kenapa kamu pakai? Siapa yang izinin?" Di situ Dini takut terus nangis. Pas Dini nangis, mamanya Dini tuh ngeliat ke arah jendela yang ada di belakang Dini. Dan di situ mamanya tuh kaget banget karena dia ngeliat neneknya Dini lagi berdiri ngeliatin mereka sambil melotot. Mama juga ngeliat sekarang? Mamanya sekarang ngeliat. Gak lama tangan neneknya tuh naik dan nyakar kaca jendela yang ada di belakang Dini dari atas ke bawah pelan-pelan. Anjing. Kayak gitu suaranya. Anjing. Di situ tuh ada suara ngilu banget, kayak lo tahu kan Moebi, suara kaca yang dicakar bunyinya tuh kayak tadi. Mamanya kaget banget dan langsung teriak manggil kakeknya. Mamanya teriak, "Bapak!" Terus kakeknya Dini ini datang ke ruang tengah dan kakeknya tuh kaget banget. Kakeknya jatuh sampai berlutut gitu sambil tangannya megang ke meja makan. Di situ sosok neneknya tuh masih ada. Dan bahkan pas kakeknya datang, muka sosok neneknya ini tuh jadi makin marah lagi. Dengan terbata-bata kakeknya ngomong, "Siapa yang pakai kalung itu?" Dini nangis dan minta maaf ke kakeknya dan langsung ngaku kalau dia tuh yang make. Kakeknya langsung nyuruh Dini dan mamanya ke kamar. Terus kakeknya bilang ke Dini untuk jangan coba-coba pakai kalung itu lagi atau bahkan nyentuh barang-barang nenek lagi. Malamnya, karena Dini takut banget sosok neneknya datang lagi, dia mutusin untuk tidur di kamar mama papanya. Dini ngerasa aman dan nyaman karena gak harus tidur sendirian kan. Pas udah waktunya untuk tidur, Dini matiin lampu, terus dia pakai selimut dan menjamin mata. Tiba-tiba Dini ini mimpi. Di mimpinya tuh jelas banget Moebi, Dini ada di rumah kakeknya yang lagi dia tempatin sekarang. Dini tuh kayak flashback ngeliat waktu neneknya masih hidup. Dini ngeliat muka kakeknya seneng banget, kayak bener-bener bahagia ada nenek di sampingnya. Bener-bener yang dilihat Dini tuh kayak kejadian nyata, tapi masa lalunya kakek dan neneknya. Dini juga ngeliat waktu neneknya sakit dan udah dirawat di rumah sakit. Di sini Dini udah mulai sedih karena dia jadi ingat setahun yang lalu pas neneknya dirawat dan akhirnya meninggal. Tapi pas Dini ngeliat lagi, dia lihat malam-malam waktu neneknya lagi duduk untuk minum obat, ada kakek yang lagi jaga, kayak ngeliat-liat waspada ke arah pintu sambil narik kalung yang dipakai neneknya ke belakang sampai neneknya kecekek dan meninggal. Di mimpi itu Dini teriak sampai kebangun. Bangun-bangun dari mimpinya, ternyata dia gak tidur di kasur tapi di lantai. Dan dia ngerasa kepalanya lagi dielus sama mamanya. Tapi ternyata pas dia lihat ke atas, yang ngelus kepala dia bukan mamanya tapi neneknya. Ya anjing. Jadi ternyata Moebi, kakeknya Dini itu tuh ngebunuh neneknya Dini karena gak tega ngelihat neneknya tersiksa waktu sakit-sakitan. Wow. Berarti yang dimimpiin sama Dini itu nyatanya kayak gitu? Iya, itu bener-bener kejadian nyata. Dan kayaknya yang ngasih lihat itu tuh neneknya. Oh shit. Oh berarti neneknya tuh kasih pertanda baik ke Dini biar Dini tuh tahu sebenarnya apa yang kejadian dong dia. Iya, mirip-mirip kayak gitu sih, Moy. Tapi setelah Dini mimpi kayak gitu, dia ngasih tau ke orang tuanya gak? Enggak sih, Dini gak cerita. Ya anjing, parah banget sih itu.